Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak bertanya berkaitan dengan pengukuran curah hujan. Pengukuran curah hujan itu seperti apa sih sebenarnya dan apa maksudnya? Maka kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan perhitungan baik satuan curah hujan, maksud dari perhitungan curah hujan, sampai ke perhitungan dengan menggunakan alat-alat yang sederhana. Karena begini, curah hujan akan menentukan akan menentukan produktivitas tanaman kelapa sawit. Bagaimana bagi para petani yang selama ini mungkin tidak memiliki alat menakar curah hujan yang dikenal namanya adalah seperti ini, namanya adalah ombrometer manual ataupun ombrometer semi otomatis ataupun yang otomatis yang biasa digunakan di BMKG. Lah, perhitungannya seperti apa sih Pak Pendi dan syarat-syaratnya seperti apa? Jadi di dalam namanya curah hujan ini adalah satuannya adalah milimeter. Kenapa tidak menggunakan mililiter atau liter saja Pak Pendi atau meter kubik? Wah, hujannya 1 hektar ini adalah sekian meter kubik. Wah, kan sedep ini. Ataupun hujannya Pak Pendi bahwa hujannya 10.000 meter kubik, ataupun hujannya rintik-rintik cuma 3 ml saja. Wah. Namun di dalam curah hujan satuannya adalah menggunakan milimeter, yang berarti yang kita ukur adalah tebal hujan. Artinya bahwa gini, sebuah wilayah hujan atau disebut namanya catchment area, itu bahwa akan di dalam sebuah area yang mengalami hujan ini akan dihitung rata-rata tebal hujannya. Tebal hujan adalah berapa sih ketebalan dari tanah kita rata-ratanya, berapa tebalnya. Misalnya curah hujan 5 mm, berarti seluas catchment area yang terukur terdapat hujan dari sampel ombrometer yang kita buat itu adalah setebal 5 mm. Jadi Pak Pendi, kalau 5 mm, kalau kita punya 1 hektar 10.000 meter persegi, maka berapa air yang tertampung volumenya? Volumenya berapa? Jadi di sini adalah 5 kali 10 pangkat minus 3 mm, cm, desimeter, meter 10 kali 3 kali 10.000. Nah, maka ini meter. Coret maka ada 50 meter kubik. Nah, seperti itu penghitungannya. Jadi dalam catchment area yang seluas 1 hektar ada air yang tertampung semuanya adalah 50 meter kubik. Namun satuan curah hujan tetap adalah milimeter, yang menandakan adalah tebal hujan yang jatuh ke bumi berapa milimeternya. Maka menggunakan satuan milimeter, tapi tidak menggunakan mililiter. Kalau mililiter atau mililiter atau meter kubik adalah volume air yang tertampung dalam sebuah catchment area atau daerah tangkapan hujan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana alatnya Pak Pendi. Kalau seandainya kita di sebuah institusi ataupun di sekolah yang mungkin punya ombrometer, maka biasanya adalah menggunakan ombrometer yang sudah ada ini seperti ini bentuknya. Nah, pemasangan ombrometer ini bukan tanpa syarat, harus ada syaratnya. Karena adalah mewakili sebuah luasan atau catchment area atau daerah tangkapan hujan, maka ombrometer ini harus dipasang, harus memenuhi syarat. Syarat yang pertama adalah bahwa ketinggian dari lubang sampai ke dasar tanah adalah minimal adalah 100 cm. Jadi ketinggian dari corong atas sampai ke dasar permukaan adalah 120 cm. Nah, yang kedua adalah tidak boleh ada penghalang. Tidak boleh bahwa ombrometer dipasang di bawah pohon atau di bawah rumah atau terlindungi oleh gedung, tidak bisa. Namun biasanya ombrometer ini adalah dipasang di lapangan terbuka. Biasanya kalau Bapak Ibu semuanya biasanya ada namanya kotakan. Ada kotakan, ini akan dikotaki seperti ini. Nah, seperti ini ada kotaknya, akan dipagari setinggi 1,5 meter supaya tidak terganggu hujannya. Mungkin ada yang iseng dimasukkan botol air mineral ke dalamnya juga bisa lah. Perhitungannya, bagaimana menghitungannya? Jadi
Kalau seandainya seperti ini biasanya bisa saja bahwa corongnya ini adalah dibuat seluas bahwa lingkaran corongnya adalah 100 cm persegi. Nah, jadi di sini nanti tinggal ditakar dengan menggunakan alat ukur corong seperti ini yang sudah dikalibrasi. Nah, namun kalau seandainya Pak Pendi, mahal banget kayak gitu. Bisa nggak kita membuatnya? Bisa. Maka perhitungannya harus memenuhi syarat. Yang pertama harus ada alat ukur yang berupa mililiternya seperti ini. Berapa air yang tertampung, mililiter yang tertampung, maka harus akan kita konversi menjadi tebal hujannya dengan menggunakan catchment area per corong yang kita gunakan. Misalnya seperti ini. Misalnya. Tolong jangan protes ya. Ini sama gombalan ini penghapusnya ini jimat ini. Jangan, kemarin ada yang protes nih, waduh penghapusnya perhitungan yang kemarin bicara tentang penghitungan curah hujan yang sangat sederhana. Maka kita kembali lagi bahwa ombrometer yang kita biasa gunakan ini berarti kita bisa juga menggunakan cabang-cabang yang lain atau barang-barang yang lain, misalnya kaleng atau seperti apapun itu. Lah misalnya kita menggunakan ini dengan luas penampang melintang, yang penting adalah luas penampang melintangnya. Kalau penampang melintangnya seperti ini, yang penting adalah bahwa curah hujannya nanti akan tertampung pada tabungnya. Pada tabungnya seperti ini. Lah, ternyata bahwa di misalnya simulasi ini, ternyata diameternya ini adalah 15 cm. Kemudian jari-jarinya adalah setengahnya dari 15 cm sama dengan 7,5 cm. Kemudian bahwa volume yang tertampung dari hujan ini adalah 100 ml. Maka berapakah sebenarnya curah hujan yang akan kita tuliskan atau yang terhitung? Karena pada dasarnya perhitungannya adalah menggunakan tebal hujan atau tinggi hujannya. Maka sebenarnya tinggi hujan adalah volume dibagi dengan luas permukaan penampang melintang berupa lingkaran ini. Jadi di sini adalah luasnya adalah PR kuadrat 3,14 dikalikan 7,5 kali 7,5 sama dengan adalah 176,6 cm persegi. Yang artinya bahwa dia ini sama dengan 176,6 kali 10 pangkat 2 mm persegi. Kemudian volumenya kita harus menghitung kembali, kita samakan satuannya bahwa 100 ml itu sama dengan 100 cm kubik, yang artinya bahwa sama dengan 100 kali 10 pangkat 3 mm kubik. Lah, kalau sudah kita hitung seperti ini, maka tebal hujannya berapa? Jika penampang melintangnya diameternya 15 cm, kemudian volumenya 100 ml, berarti berapa? Maka tingginya adalah 100 kali 10 pangkat 3 ini dibagi dengan 176,6 kali 10 pangkat 2, kemudian sama dengan 1000 dibagi 176,6, ya ini sama dengan ya angkanya adalah 6 mm. Jadi inti dari penghitungan ini adalah sebenarnya kita mau melihat berapa sih curah hujan yang ada. Tidak harus menggunakan ombrometer yang bagus, tapi juga kita bisa menggunakan alat-alat yang sederhana, misalnya kaleng cat. Yang penting adalah tertuju pada satu titik yang bisa tertampung, dan yang penting adalah kita punya alat untuk berapa menakar berapa mililiter yang terbentuknya. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga perhitungan ini mungkin memberikan inspirasi, karena memang banyak hal yang harus dilakukan ketika kita berhitung tentang curah hujan itu sendiri. Terima kasih, semoga Allah memberikan saya, Anda, dan semuanya kebahagiaan tanpa syarat apapun. Terima kasih, salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.